Kelompok 1 dan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami Partnet B, yaitu Sistem Transmisi SDH Multilayanan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Widya Putri dengan NIM 24133133 dari kelompok 1. Saya Alicia Farah dari 24133135 dari kelompok 1. Saya Sri Fauzia dengan NIM 24133136 dari kelompok 1. Saya Kayla Safana Nabila dengan NIM 24133150 dari kelompok 5. Saya Nazril Batara Putra dengan NIM 24133153. Dan saya Muhammad Akila Syarifain dengan NIM 24133154 dari kelompok 5. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari SDH itu tersendiri. SDH adalah standar internasional dalam jaringan transmisi yang SDH adalah standar internasional dalam jaringan transmisi yang memungkinkan perangkat dari berbagai merek saling terhubung menggunakan antarmuka optik yang seragam. Dengan teknologi serat optik berkapasitas besar, SDH mampu mengelola aliran data secara sinkron dan fleksibel melalui fungsi add and drop. Keunggulan utamanya terletak pada sistem manajemen yang kuat untuk pemantauan jaringan secara real time. Selain itu, SDH memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi berkat fitur self-healing di mana jaringan dapat otomatis mencari jalur cadangan jika terjadi gangguan. Hal ini menjadikan SDH sebagai fondasi kokoh untuk berbagai layanan komunikasi modern. Boleh dilanjut. Presentasi si Dinda. Maaf teman-teman, 2 buah perangkat SDH BD ADTM, 2 buah laptop, 2 buah kabel patch cord fiber optik, 1 buah optical power meter, 2 buah kabel koaksial BNC, 1 buah atenuator, dan 4 buah kabel UTP-LAN. Yang selanjutnya ada lingkup kerja. Di sini kita ada 4 lingkup kerja. Yang pertama itu mengidentifikasi status dan alarm indikator pada peran panel perangkat sistem transmisi SDH. Yang kedua itu mengukur level daya pemancar optik. Yang ketiga mengukur bird signal tributary 2 MB. Yang keempat itu membangun konektivitas Ethernet melalui fast Ethernet interface dan topologi NMS.
Yang kedua, kita akan mengukur level daya pemancar optik. Next drill. Nah, untuk setup pengukurannya masih sama kayak tadi, cuman untuk port OPTA sama OPTB-nya tuh nanti dicolokin sama OPM atau Optical Power Meter. Next. Langkah kerja yang pertama, hubungkan port out OPTA dan out OPTB pada perangkat SDH1 secara langsung ke Optical Power Meter. Lakukan hal yang sama pada SDH2. Jadi maksudnya tuh nanti tuh kalian masukin OPM-nya dicolokin ke khusus port out-nya aja di OPTA sama OPTB di kedua SDH pakai kabel patch cord. Nah, ini ada contoh tabel pengukurannya. Nanti kalian ukur si panjang gelombangnya tuh dari 850 nm sampai 1577 mm di kedua SDH. Jadi masing-masing bakal ada 2 pengukuran di kedua port. Next. Udah drill. Oke, dilanjut. Kita ke lingkup kerja 3 ya. Mengukur bit error rate tributary atau sinyal tributary 2 MB. Oke, dilanjut. Nah, setup pengukurannya ini nggak jauh beda gitu dari lingkup-lingkup sebelumnya. Hanya saja ketika di sini tuh back panel pada SDH kita tambahkan attenuator atau hambatan gitu. Nah, kita bisa lihat kan di sini ada attenuatornya langsung. Terus di front panel SDH1 dan SDH2 tuh ya seperti biasa sudah terpasang in output pada OPTA dan OPTB-nya, dan laptop sudah tersambung ke salah satu port LAN-nya, terus sudah ada telepon juga. Oke, lanjut. Nah, langkah kerja pertama, kita cek semua port I1 telah melooping pada setiap input I1X dengan output I1X di SDH2. Secara garis besar gini dia jelasinnya. Kita kan tunggu Jil, belakang dulu. Oke, ini tuh sebelumnya. Ini mau saya jelasin di sini. Jadi kita tuh yang diubah-ubah SDH2. Kita looping antara I1 sama I1 input sama I1 outputnya. Seperti biasa gitu, kayak di paket A yang SDH2 tuh kita looping. Makanya nanti kalau yang ini kemungkinan bakal nungguin yang paket A udah pada nge-looping belum. Tapi tergantung mereka udah atau belum ya. Kita lanjut. Dan langkah selanjutnya yaitu menyiapkan aplikasi review. Nah, teman-teman jangan sampai lupa mendownload aplikasi reviewnya ya. Nah, di sini penjabarannya seperti ini. Setelah menghubungkan loop dengan looping, I1 yang ingin diukur pada SDH lalu masuk ke aplikasi review dan double klik di kota yang kita pilih. Nah, kan tadi udah dari lingkup 1 dan lingkup 2 tuh kita udah bikin kota-kota gitu ya yang udah kita set up gitu. Misalkan tadi yang di SDH 1 itu kotanya kota Banjarmasin, di SDH 2 kotanya kota Kupang. Nah, itu tuh udah kita siapkan di review yang kita itu. Nah, kita kalau pengen mengukur bit error rate tributary-nya, kita harus klik 2 kali dulu icon kotanya gitu. Dan pastiin icon kotanya udah warna hijau gitu. Terus kita masuk ke ininya nih, kan udah ada ini NMS tuh. Nah, kita pencet ini nih, port manager. Port manager kita cari lagi, namanya tributary port. Nah, kalau udah muncul, nah itu ada pilihan tuh, mau I1 berapa tuh, kan ada I1 1 sampai I1 8. Banyak sih I1-nya mah, tapi ntar kita pilih aja ini I1 berapa. Mana yang ingin kita ukur. Nah, lanjut. Langkah kerja ketiga, pasang kabel koaksial dari SDH2 ke mesin attenuator. Ini berarti di sini tuh alat ukurnya nih, namanya tuh Wendell and Golterman gitu. Itu tuh alat ukurnya yang nambahin redaman. Jadi itu tuh kayak semacam alat peredam gitu, tapi berbentuk alat nanti ini. Pastikan sebelum memasang kabel ke perangkat attenuator, perangkat tersebut dalam keadaan off. Nah, jadi ini jangan dinyalain dulu nih. Sebelum kita mau ukur gitu, pastiin mati dulu, jangan kita nyalain karena bisa berakibat buruk nanti. Oke, lanjut.
Nah, keempat, periksa port I1 X ini maksudnya yang mana yang mau kita ukur gitu. Misalkan kita pilih I1 1 dulu nih. Ini kita lihat, kan ada identifikasi di, boleh digedein Zil yang sini. Nah, di alarm nih. Di alarm itu, ini jangan yang, bukan yang ini, sabunnya. Oke. Di alarm itu ada 3 keadaan. Ada ice, atau bisa dibilang oke itu. Terus ada pattern loss, sama keadaan loss. Nah, ketika keadaan ice, kita di situ kita baru menggunakan alat atenuator ini yang tadi Gettleman. Nah, kita kalau pengen tahu receiver apa tuh, kan kita di sini kan tujuannya mengukur bit error rate-nya gitu ya, yang tributary. Nah, kita lihat di status tuh. Di status itu ada bit error. Nah, itu tuh ada received bit error. Nah, angka ini nih 7,145. Nah, itu nilai bit error rate tributary-nya. Jadi kalau nanti ditanya mana nilainya, nih nilai yang kita ukur ini. Ketika nanti kan banyak I1 yang not signal gitu atau not oke gitu. Kalau yang not oke kita nggak akan ngukur, tapi kalau yang oke kita ukur sampai nanti kita gede, sampai kita nanti dapat pattern loss. Coba agak kecilin Jil. Ini kecilin. Nah, kita baca setelah kabel terkecilin Jil. Setelah kabel terpasang, kita lakukan pemeriksaan lanjut kepada port I1 dengan hasil oke menggunakan perangkat atenuator. Hubungkan port in I1 dan port out I1 sesuai dengan port pada atenuator dan lakukan cara yang sama seperti ketika loop I1, namun dengan menambahkan redaman secara perlahan hingga bit error rate tributary menampilkan tanda pattern loss. Nah, sampai ini nampilin pattern loss. Biasanya pattern loss itu di antara 9, 10, 11 gitu. Jadi ntar di sini tuh ditambah-tambahin terus saja sampai nanti di sini ada kita refresh terus gitu sampai nanti muncul pattern loss. Misalkan di sini udah ice, kita tambahin sampai ntar pattern loss. Oke, lanjut. Nah, ini langkah terakhir dari lingkup kerja 3. Kita tambahkan redaman sampai didapatkan alarm loss, yang artinya ketika alarm loss itu sinyal udah kita nggak dapetin gitu, bit error rate-nya udah kita nggak dapetin. Apabila pattern loss sudah didapatkan, tambahkan lagi redaman sampai mendapatkan keterangan alarm menjadi loss. Jadi misalkan kita dapat pattern loss tadi di 10 dB. Nah, kita cari sampai pattern loss-nya itu hilang dan berubah menjadi alarm loss. Oke, lanjut. Nah, ini contoh tabel pengukuran mengukur bit error rate tributary, sinyal tributary 2 MB. Nih, misalkan kita punya 2 kota, Banjarmasin sama Kupang. Nah, ini tuh kalau yang di Banjarmasin di SDH 1 emang kita nggak ngukur di sana karena SDH-nya tuh kayak kurang bagus lah. Jadi semuanya itu not oke. Nah, pas di SDH 2, di SDH yang Kupang ini, kita ngukurnya di situ, ngukur bit error rate tributary-nya. Sehingga nanti kita bakal dapatkan ini nih, sebagai contoh tuh di I1 5 kemarin kita dapat received bit error-nya di 67,153, terus pattern loss di 9 dB, terus loss-nya di 11 dB. Nah, ini tuh nilai-nilai ini tuh yang nanti bakal masuk ke tabel-tabel itunya, pengukurannya, parameternya. Oke, lanjut. Ini cukup dari saya, dilanjut sama yang lain. Oke, selanjutnya ini lingkup kerja 4, yaitu membangun konektivitas Ethernet melalui fast Ethernet, interface, dan topologi NMS. Nah, ini merupakan setup pengukurannya. Bedanya dari yang sebelumnya, ini PC-nya tersambung ke port LAN yang ada di back panel. Sebelumnya kan kita untuk meremote SDH-nya pakai front panel, kabelan yang ada di port LAN yang ada di front panel. Nah, sekarang kita colokin laptopnya atau PC-nya ke back panel SDH. Nah, pertama-tama kita setting IP dan gateway. Ini seperti lingkup pertama, samakan saja IP-nya, kemudian lakukan testing. Nah, selanjutnya kita login ke review dan lakukan NL device seperti lingkup 1 persis. Nah, cuman di sini kita agak berbeda nih. Di sini kita pilih salah satu kota dulu dan kita masuk ke DXC Manager. Nah, ini DXC Manager. Dan tampilannya akan tertampil I1 1 sampai I1 8. Sebenarnya banyak, cuman untuk di seri ini kita pakai
I1 1 sampai I1 8. Nah, di sini kita klik kanan dan ubah dari activated ke inactivated ataupun sebaliknya. Tujuannya itu untuk menunjukkan proses perubahan jalur konektivitas Ethernet pada sistem SDH agar koneksi dapat bekerja sesuai kebutuhan jaringan. Contohnya, ini ada I1 2. I1 2 itu statusnya awalnya inactivated, tapi setelah kita aktifkan, statusnya akan berubah menjadi activated. Nah, ini merupakan contoh tabel dari Network Management System. Ini misal Kupang to Palembang, awalnya inactivated, kemudian diklik kanan, jadi activated. Kemudian sebaliknya, Palembang to Kupang, yang awalnya inactivated, jadi activated juga. Sekian dari saya. Nah, kemudian untuk setup pengukuran fase Ethernet. Di mana itu ada IP source Ethernet yaitu 192.168.78.1. Nah, tahap setup ini tuh bertujuan untuk mengetahui bahwa perangkat yang digunakan berada dalam satu jaringan sehingga komunikasi data itu dapat berjalan dan untuk memastikan jaringan aktif dan stabil. Untuk langkah kerjanya, next. Yang pertama itu melakukan setting IP PC dan gateway pada masing-masing perangkat, yaitu misalkan di sini contohnya ada PC Palembang dan PC Kupang. Nah, ini tuh memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai sama jaringan yang kita gunakan. Setelah selesai, kita gunakan ping pada common prod ke IP PC, IP gateway, dan IP Google. Ini tuh untuk memastikan konektivitas antar perangkat berjalan normal. Selanjutnya, setelah pengujian ping itu berhasil, kemudian kita membuka browser untuk memastikan jaringan Ethernet yang dikonfig itu benar-benar dapat digunakan mengakses internet. Contohnya misalkan pada tahap ini tuh dilakukan uji akses ke YouTube. Nah, kalian kalau udah gitu, kalian boleh screenshot. Ini artinya tuh koneksi jaringan sudah berfungsi dengan baik. Boleh teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic aja ya. Tasya, ini kan pengerjaannya 2 minggu. Kita itu waktu itu minggu pertama tuh dari lingkup 1 sampai lingkup 3. Terus minggu keduanya baru menyelesaikan lingkup keempat. Ya, waktu kita mah izin menjawab ya, kalau waktu kelompok aku mah nggak ada kesulitannya, cuma pas nentuin si pattern loss sama si loss itu ada salah satu kabel yang dia tuh nggak muncul dulu si pattern lossnya. Nah itu tuh jadi langsung ke loss gitu, si pattern lossnya tuh nggak muncul. Nah itu tuh cara mengatasinya, coba aja naikin dB-nya dulu, naik turunin dB-nya, terus nanti kalau misal tetap nggak bisa, tetap si pattern loss yang nggak muncul, nanti panggil Bu Hani aja waktu kemarin kayak gitu. Ya, memperlambat waktu.
Oke teman-teman, karena udah nggak ada yang nanya lagi, kita cukupkan saja presentasinya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ke teman-teman semua udah udah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi kali ini. Semoga pada hari Senin dan hari Rabu teman-teman semua lancar praktikumnya. Sekian dari kami, kelompok 1 dan kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.